Lagi bersama saya Wilda Alfarmania. Dan video kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 22 yang berjudul DNS Server, Authorized DNS Server. Jadi pada bab 22 kali ini kita akan mempelajari 7 materi ya teman-teman. Oke, kita masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep autoritatif DNS Server. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman topologinya. Jadi di sini autoritatif DNS Server itu menghilangkan metode request ke Google tersebut. Jadi, ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu lokal server sudah memiliki IP address tersebut. Jadi, kita sudah setting IP address-nya di dalam lokal DNS server, yang mana itu tidak memerlukan metode untuk meminta ataupun merequest ke google.com atau 88. Nah, jadi kelebihannya, kita bisa mempersingkat waktu dan bisa mempercepat perequestan data menuju ke suatu internet. Misal, di sini saya ingin menuju ke facebook.com. Namun, lokal DNS server tidak perlu untuk meminta ke google.com, sehingga ini mempercepat untuk menuju ke server facebook.com. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Di sini kita harus melakukan cloning karena kita akan mencoba autoritatif DNS server, yang mana nantinya klien atau laptop kita akan melakukan request dengan sebuah domain dan lokal DNS server akan langsung menjawab berapa IP address dari domain tersebut. Nah, jadi di sini terdapat dua server ya teman-teman, yaitu lokal DNS server dan web server. Jadi di sini kita akan membuat klien itu ingin mengakses ke web servernya dengan cara merequest atau meminta domain IP address-nya melalui lokal DNS server yang sudah ada. Nah, jadi di sini terdapat klien, yang mana nantinya klien ini akan mengakses web server yang akan kita cloning melalui Debian server. Jadi nanti yang bisa di lokal DNS server itu adalah Debian servernya. Karena itu, kita harus menduplikat Debian server yang akan dijadikan web servernya. Jadi klien akan mengakses web server melalui lokal DNS server, yaitu Debian server. Langsung saja kita buka saja VirtualBox-nya. Di sini pada Debian servernya kita klik kanan, lalu kita klik saja clone. Lalu di sini namanya kita akan ganti menjadi web server. Di sini kita next saja. Full clone-nya ini teman-teman harus checklist ya. Lalu kita next, finish. Tunggu saja sampai selesai. Di sini pada web servernya kita start saja ya teman-teman. Ini kita tunggu saja. Lalu di sini kita login saja ya teman-teman. Lalu di sini kita akan cek IP address-nya. Nah, masih sama dengan IP address pada Debian server ya teman-teman, yaitu 10.10.10.2. Jadi di sini kita akan ganti dengan cara masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita masukkan komen /etc/network/interfaces. Enter saja. Sini pada address kita akan ganti menjadi 10.10.10.4. Di sini kita simpan saja dengan Ctrl X, Y enter ya teman-teman. Lalu di sini kita akan restart dengan perintah systemctl restart networking. Kita enter saja. Di sini kita akan cek IP address-nya. Nah, jadi di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi 10.10.10.4. Di sini kita akan coba ping 888. Oke, jadi di sini bisa ya teman-teman. Lalu di sini kita akan ping google.com. Oke, jadi dia juga berhasil. Lalu di sini kita akan mengubah hostname-nya dengan perintah nano/etc/hostname. Di sini kita ubah menjadi svr3/debian ya teman-teman. Sudah, di sini kita simpan saja dengan Ctrl X, Y enter. Di sini kita coba exit dulu. Nah, jadi di sini belum berubah ya teman-teman. Kita login dulu. Lalu di sini kita akan menggunakan cara lain ya. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu di sini kita masukkan komen hostname.ctl set min hostname svr3/debian. Di sini kita enter saja. Di sini kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, jadi di sini dia sudah berubah ya. Di sini kita login saja. Lalu di sini kita akan ganti juga hostnya. Di sini kita masuk dulu ke root ya teman-teman. Lalu di sini kita akan masukkan perintah nano/etc/host. Jadi di sini kita akan ubah menjadi svr3/debian.alpha.com. Lalu svr3/debian ya teman-teman. Ini jika sudah, di sini kita Ctrl X, Y enter. Di sini kita akan coba ping svr3/debian ya teman-teman. Oke, berhasil ya teman-teman. Akan coba juga ping svr3/debian.alpha.com.
Oke, jadi dia juga berhasil ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah berhasil mengcloning Debian server sebagai web server. Dan di sini kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu konfigurasi zone file. Nah, jadi di sini kita akan membuat web server atau IP 10.10.10.4 ini sebagai web server. Lalu, Debian server sebagai local DNS server. Jadi, kita akan mengkonfigurasikan autoritatif DNS server secara langsung. Jadi, di sini langkah pertama, pada Debian server kita harus install bin 9 terlebih dahulu. Dengan cara kita masuk ke root dulu, lalu kita install dengan masukkan komen apt install bin 9. Oke, seperti ini. Saya sudah menginstalnya. Jika sudah, di sini kita akan masuk ke etc bin dengan komen cd/etc/bin. Kita enter saja. Lalu di sini kita ls. Nah, jadi di sini terdapat file yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi autoritatif DNS server, antara lain bind case, db.0, db127, dan lain-lain. Lalu di sini kita akan konfigurasi forwarding zone pada name.conf.local ya teman-teman. Di sini kita masuk ke nano name.conf.local. Oke, jadi di sini kita akan konfigurasi forwarding zone, yang mana kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien nantinya. Di sini kita ketikkan saja paling bawah zone spasi tanda petik alpha.com, lalu tanda petik lagi. Kita spasi dan kasih kurung kurawa. Kita enter saja 2 kali, kasih tanda tutup kurung kurawa. Kita jangan lupa kasih tanda titik koma ya teman-teman. Lalu pada di atasnya di sini kita tap saja 1 kali. Lalu di sini kita akan tambahkan type masternya. Berikan titik koma. Lalu kita tap lagi. Dan kita akan letakkan di file /etc/bin/db.alpha. Berikan titik koma. Di sini pada bawahnya kita akan mengkonfigurasi reverse zone-nya dengan ketikan zone spasi tanda petik 3 IP address kebalikan dari IP web servernya. Titik .in strip address .arpa lalu petik. Lalu di sini kita kasih kurung kurawa. Lalu sama pada sebelumnya di sini kita enter saja 2 kali. Lalu di sini kita masukkan tanda tutup kurung kurawa, lalu kita kasih titik koma. Lalu di atasnya di sini kita tap 1 kali. Lalu tambahkan tipe masternya dan kita berikan titik koma lagi. Lalu di sini kita akan letakkan di file /etc/bin/db.10. Lalu di sini kita petik dan kita kasih titik koma. Oke, jika sudah seperti ini, di sini kita simpan saja dengan Ctrl X, Y, Enter. Lalu di sini kita akan cat name.conf.localnya. Seperti ini, kita enter saja. Oke, jadi di sini sudah ada konfigurasi yang sudah kita buat ya teman-teman. Masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi forwarding file. Jadi di sini kita akan membuat db.alpha dan db.10-nya pada file bind. Caranya di sini kita ls terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sini terdapat contoh ataupun file yang diberikan oleh bind 9 untuk template, sehingga nantinya tinggal kita ubah saja. Lalu di sini kita akan copy saja dengan perintah cp db.local lalu db.alpha. Seperti ini, kita enter saja. Lalu di sini kita ls saja. Oke, jadi di sini db.alpha-nya sudah ada ya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan perintah nano db.alpha-nya. Nah, jadi di sini sudah terdapat konfigurasi seperti ini ya teman-teman. Kita akan ganti saja pada bagian localhost-nya. Di sini localhost-nya kita akan ganti menjadi nama domainnya, yaitu alpha.com. Lalu pada root kita juga akan ganti menjadi root.alpha.com seperti ini. Nah, jadi di sini artinya root ini adalah email root user. Jadi ketika kita melakukan request pada website alpha.com, maka di sini akan tercantum juga email dari root usernya. Lalu di sini kita akan ubah serial number-nya. Jadi serial number, setiap kita melakukan perubahan konfigurasi atau perubahan tulisan pada file db.alpha, kita ubah serialnya menjadi 5 ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan konfigurasi name servernya. In ini adalah internal, ns ini adalah name server. Localhostnya di sini kita akan ganti menjadi ns1.alpha.com. Lalu di bawah ns ini kita akan ubah IP address-nya menjadi IP dari web servernya, yaitu 10.10.10.2.
Nah, sekarang di sini kita akan mendefinisikan siapa yang menjadi web server. Di sini pada baris akhir kita akan hapus saja ya teman-teman dengan Ctrl A. Lalu di sini kita tambahkan add, lalu enter, dan kita tuliskan in, lagi A besar, lalu tab lagi IP dari web servernya yaitu 10.10.10.4. Lalu di sini pada bawahnya kita akan membuat parameter baru yaitu dengan ketikan www.tabin tab cname, lalu kita akan masukkan alpha.com-nya. Jangan lupa kita beri titik ya teman-teman. Maksudnya, jika terdapat klien yang ingin mengakses 10.10.10.4, dia pastinya diarahkan ke router dengan IP 10.10.10.4. Oke, di sini kita simpan saja dengan Ctrl X, Y, Enter. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kelima yaitu konfigurasi reverse file. Oke, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi reverse file dengan nama db.10. Karena pada konfigurasi zone file, kita telah mendefinisikan IP address 10.10.10.4 itu ke file dengan nama db.10. Sedangkan kita belum memiliki file dengan nama db.10-nya. Oke, di sini kita ls terlebih dahulu. Di sini kita akan buat dengan mengcopy template yang sudah disediakan oleh Bind9, yaitu db127. Kita copy saja dengan masukkan komen cp db.127 spasi db.10. Oke, seperti ini. Di sini kita enter saja. Lalu kita ls. Jadi db.10-nya sudah ada ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan komen nano db.10-nya. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi reversion. Di sini kita ubah pada localhost-nya menjadi alpha.com. Lalu root-nya kita akan ganti menjadi root.alpha.com. Lalu serial number-nya kita akan ganti menjadi 5 ya teman-teman. Jika sudah, di sini kita akan konfigurasi pada reversion-nya. Pada name server localhost kita ubah menjadi ns1alpha.com. Lalu kita akan konfigurasi untuk menentukan bahwa ns1.alpha.com ini benar-benar router dari IP 10.10.10.2. Di sini kita enter saja. Lalu di sini kita akan tambahkan angka 2, lalu tab 1 kali. Kita ketikkan saja in, lalu kita ketikkan lagi ns, lalu di sini kita tab, lalu di sini kita ketikkan ns1.alpha.com-nya. Nah, lalu di sini kita akan gunakan parameter pointer untuk menentukan web server yang sebenarnya. Jadi kita akan konfirmasi lagi bahwa 10.10.10.4 adalah web servernya. Nah, jadi di sini ptr ini adalah parameter yang digunakan menggabungkan IP address ke suatu domain. Nah, jadi 10.10.10.4 ini dibarengi dengan domain yang bernama alpha.com. Di sini kita simpan saja dengan Ctrl X, Y, Enter. Lalu di sini kita bisa cek db.alpha-nya. Lalu di sini kita coba lagi cek db.10-nya. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita masuk pada pembahasan yang keenam yaitu verify konfigurasi restart server. Di sini kita akan memastikan bahwa tidak ada error atau masalah pada konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini kita cat db.alpha-nya. Di sini kita enter saja. Lalu di sini kita coba cat db.10-nya. Oke, berhasil tersimpan ya teman-teman. Nah, jadi jika kita ingin menggantinya, maka jangan lupa ganti serial number-nya. Karena setiap pergantian atau perubahan konfigurasi, itu serial number sangat diperlukan untuk diubah juga. Di sini kita ls saja. Lalu di sini kita cek seluruh file yang memiliki nama name kita dengan masukkan komen name strip check conf ya teman-teman. Ini kita enter. Nah, jadi di sini tidak ada masalah apa-apa ya teman-teman. Lalu kita akan cek zone alpha.com db.alpha-nya. Jadi kita akan cek apakah terjadi masalah pada domain alpha.com pada konfigurasi db.alpha. Yaitu kita ketikkan saja name checkconf alpha.com lalu db.alpha-nya. Di sini kita enter. Nah, jadi jika terdapat input loaded serial 5, oke, itu berarti berhasil ya teman-teman. Lalu kita akan cek apakah 10.10.10.4 berhasil digunakan sebagai web server dengan konfigurasi name checkzone 10.10.10.in lalu strip address .arpa lalu spasi db.10-nya. Oke, seperti ini. Di sini kita enter saja. Oke, jadi di sini berhasil ya teman-teman. Lalu di sini kita akan restart dengan perintah systemctl restart bind9. Oke, di sini telah berhasil ya teman-teman.
Oke, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu pengujian autoritatif DNS server. Oke, jadi di sini kita akan uji semua konfigurasi yang sudah dilakukan sebelumnya melalui klien Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi resolver agar bisa ping ke suatu domain. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sini kita akan masukkan komen nano/etc/resolve.conf. Enter saja. Jadi pada name server 888 ini kita akan masukkan ke perintah ya teman-teman dengan tambahkan tanda pagar. Lalu pada paling bawah kita akan coba menggunakan resolver baru dengan menambahkan name server 10.10.10.2. Oke, jika sudah di sini kita simpan saja dengan Ctrl X Y Enter. Lalu kita akan melakukan konfigurasi dig domainnya dengan masukkan digalpha.com. Ini kita enter saja. Nah, di sini sudah terjawab ya teman-teman bahwa alpha.com adalah suatu domain yang mana web servernya adalah 10.10.10.4. Dan siapa yang melakukan dan memberikan IP address ini? Nah, yang memberikannya adalah local DNS server dengan IP 10.10.10.2 dengan DNS servernya atau domainnya yaitu ns1.alpha.com. Jadi, di sini kita berhasil melakukan pengujian konfigurasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, sekian pembahasan bab 22 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.